Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya para nabi itu, terutama Nabi Yusuf alaihi salam, ketika beliau mau meninggal itu doanya tawaffani muslimah wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan Islam, wa alhiqni bissalihin, dan kumpulkanlah saya, pertemukanlah saya dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kakek-kakeknya. Karena kakek-kakeknya Nabi Yusuf itu adalah orang-orang yang soleh. Nah sekarang kalian ngerti, Nabi yang dijuluki dengan julukan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Sampai tulis ojo ngantuk. Nabi ini saya mulai dari sini ya. Abul Ambiya. Kalau seatas-atasnya enggak punya julukan Abul Ambiya. Kalau Nabi Nuh punya julukan Adam As-Sani, Adam yang kedua. Jauh lagi Nabi Nuh itu, di atasnya Nabi Ibrahim, atasnya lagi. Adam As-Sani, Adam As-Sani itu Adam yang kedua, karena bumi ini pernah habis, yang ada hanya orang-orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh dijuluki dengan Adam As-Sani, Adam yang kedua. Lah julukannya Nabi Ibrahim itu Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Kenapa dijuluki bapaknya para nabi? Karena anak turunnya Nabi Ibrahim itu semuanya hampir jadi nabi, atau nabi-nabi itu pasti punya jalur ke Nabi Ibrahim. Maka dijuluki dengan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Kamu tulis, ini tulis. Nabi Ibrahim itu punya anak dua, ya punya istri dua, punya anak dua, punya istri dua. Nabi Ibrahim punya anak dua, namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ishak, Nabi Ismail ini turun-turunnya orang-orang soleh. Terakhir Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika jadi nabi banyak yang enggak terima. Kenapa banyak yang enggak terima? Kan Nabi Ismail kan jalurnya Siti Hajar. Siti Hajar itu bahasa kita bukan darah biru. Jadi kan Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Satu Saroh, dua Hajar. Nih, lihat nih. Saroh, Hajar. Saroh darah biru dia. Punya anak namanya Ishak. Paham ya? Hajar ini orang biasa, bahkan dikatakan malah hamba sahaya, punya anak namanya Ismail. Keturunan dari Ismail ini orang soleh semua, tapi enggak ada, jarang yang jadi nabi. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memproklamirkan diri jadi nabi, karena memang disuruh oleh Allah, banyak yang menentang. Kenapa? Wah, enggak terima ini. Mestinya jalurnya Nabi Ishak, ini kok jalurnya Nabi Ismail. Itu ya, paham ya? Lah Nabi Ishak ini punya anak, ini yang perlu kamu ingat-ingat ini. Nabi Ishak itu, ya jadi urut-urutannya. Kalau urutkan dari Nabi Ismail, kamu sudah tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan lain sebagainya ke atas yang kamu hafal itu. Tapi kalau Nabi Ishak ini banyak yang nggak ngerti karena jalurnya gini, Nabi Ishak itu muter-muter gini dan keturunannya rata-rata jadi nabi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi siapa? Yakub. Nabi Yakub itu punya anak lagi namanya Nabi Yusuf. Ya berarti Nabi Yusuf itu cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf ke atas lagi Nabi
Yakub, ke atas lagi Nabi Ishak, ke atas lagi Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya anak. Lah dari sinilah, dari putra-putranya Nabi Yakub inilah memunculkan berbagai kabilah. Ono kabilah Bani Israel itu gara-gara anaknya Nabi Yakub. 12 anaknya Nabi Yakub itu memunculkan banyak suku. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni, gimana itu? Wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, kata Nabi Yusuf, saya melihat 11 bintang. 11 bintang itu diibaratkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Maka dikatakan oleh para ulama, Nabi Yusuf itu punya 11 saudara. Ditambah Nabi Yusuf berarti 12. Maka anaknya Nabi Yakub ini yang semuanya kelak akan menurunkan nabi-nabi. Yang semuanya kelak akan mempunyai bangsa-bangsa. Ada yang bangsa Arab, ada yang bangsa. Jadi anaknya Nabi Yakub itu ada yang namanya Yahuda. Yahuda itu akhirnya menelurkan agama Yahudi. Jadi kalau ada orang yang ngomong Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, kan ada kemarin yang mengklaim Nabi Ibrahim agamanya Yahudi. Kan dia nggak ngerti sejarah. Yahudi itu anaknya Nabi Yakub. Jauh dengan Nabi Ibrahim. Yahudi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Berarti masih 4 turun. Lah kok katanya Nabi Ibrahim keturunannya Nabi Yahudi. Ya Yahudi itu keturunannya Nabi Yakub. Ono Bunyamin anaknya Nabi Yakub. Ono Nabi Yusuf, ono Lawi, banyak pokoknya ada 12, saya nggak begitu hafal, 12 orang itu nanti yang akan menurunkan kabilah-kabilah. Ono kabilah Bani Israel, ono kabilah ini dari keturunannya Nabi Yakub. Lah Nabi Yakub ini punya anak, yang jadi nabi-nabi saja ya. Nabi Yakub ini punya anak namanya Nabi Yusuf. Yes. Nabi Yusuf saya garis 2 lagi. Nabi Yusuf punya anak 2. Namanya Maisha. Ono jenenge Maisha, Shin, Maisha dan Afrasim. Tulisan kalau enggak kamu tulis kamu enggak ngerti nanti. Melongo ya tak tahu. Ngaji itu ditulis, bukan dilihat. Kalau kamu cuma lihat berarti kamu seakan-akan sudah hebat. Jadi Nabi Yusuf itu punya anak 2 namanya Maisha dan Afrasim. Dikatakan oleh para ulama ini Maisha dan Afrasim ini anak daripada istrinya yang bernama Siti Zulaikha. Sebagian ulama mengatakan Siti Zulaikha ketika sudah menikah dengan Nabi Yusuf punya anak namanya Maisha dan Afrasim. Pakai sa Afrasim, kalau Maisha pakai shin. Afrasim punya anak lagi namanya Yusa. Nabi Yusa. Nabi Yusa itu siapa? Ayo, Nabi Yusa. Nabi Yusa itu muridnya Nabi Musa. Jadi kalau diurut-urutkan gini. Nabi Musa punya murid 2 yang jadi nabi. 1 Nabi Harun, 2 Nabi Yusa. Nabi Yusa itu yang ketika sudah melewati ini, Nabi Musa kan mau dibunuh nih sama orang-orang, sama Fir'aun. Kan melewati apa itu? Laut Merah. Nyampe di Laut Merah, Nabi Musa waktu itu akan mendapatkan tanah yang dijanjikan, tapi waktu itu Nabi Musa sudah di akhir hayat. Kemudian kepemimpinan Nabi Musa diserahkan kepada muridnya namanya Nabi Yusa. Lah Nabi Yusa itu murid kesayangannya Nabi Musa.
Tapi murid yang paling cerdas sebenarnya bukan Nabi Musa, bukan Yusa. Tapi yang paling cerdas sebenarnya Nabi Harun. Cuma Nabi Harun meninggal lebih dulu daripada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu adiknya Nabi Harun, tapi juga muridnya Nabi Harun. Nabi Musa. Nabi Musa punya murid 2 yang jadi nabi. 1 Nabi Harun, nomor 2 Nabi Yusa. Makanya dikatakan oleh para ulama, dikatakan yang dalam sebagian keterangan itu Haruna akhi wa afsahu lisanan mini. Harun itu saudaraku, dia lebih fasih lisannya daripada aku. Ada lagi muridnya Nabi Musa yang hebat tapi enggak iman sayangnya. Tapi akhirnya dia kufur ke Nabi Musa, namanya Qarun. Jadi Nabi Musa itu punya murid hebat, jadi nabi semua, namanya Harun dan Nabi Yusa. Punya murid 2 mursal kabeh. Ya murid iki ana sing ngono. Kiai kadang-kadang duwe murid ya apik, ana sing mursal ya ana. Nabi Musa itu tepak punya murid 2 mursal. Makanya santri jangan sampai jadi yang mursal ini. Siapa yang mursal? 1 yaitu adalah Qarun. Nomor 2 Musa As-Samiri alias Dajjal. Jadi murid santri ojo jadi Dajjal. Tinggal kamu mau pilih jadi Nabi Harun, Nabi Yusa, opo Qarun, opo Dajjal. Dikatakan oleh para ulama kalau kalau Qarun itu orangnya cerdas, orangnya pinter, dia paling hafal kitab Taurat. Kitabnya Nabi Musa itu Qarun. Tapi sayangnya Qarun muridnya Nabi Musa yang tidak beriman akhirnya melawan Nabi Musa. Makanya Qarun disebut harta karun. Harta yang tenggelam di bumi. Ya, kamu pikir berarti Nabi Yusa itu apanya? Punya jalur lagi berarti. Nabi Yusa bin Afrosim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Besok coba ditanya satu-satu ini bisa jawab apa enggak, terutama Wusto. Bisa enggak ini jawab ini. Kemudian 1 anaknya Nabi Yusuf, siapa tadi namanya? Maisha. Maisha itu punya anak perempuan cantik luar biasa. Cantik luar biasa. Ya. Ya Pak Munir, cantiknya seperti apa Pak Munir? Ya. Cantik luar biasa Maisha. Maisha punya anak cantik luar biasa namanya Rohmah. Siapa namanya? Rohmah itu istrinya siapa? Ayo siapa yang tahu? Siapa sih? Rohmah istrinya siapa? Rohmah itu istrinya Nabi Ayub, Nabi yang pernah kena gatel-gatel itu. Berarti Nabi Ayub itu menantu cucu daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya anak Maisha, Maisha punya anak Rahmah, Rohmah perempuan. Rohmah dikawin dengan seorang nabi yang hebat namanya Nabi Ayub. Jadi masih saudara lagi ya. Berarti ya apa ini ya? Ternyata para nabi itu muter-muter di situ aja ternyata. Agak awal, sekarang agak awal nih. Agak awal. Ada persepsi yang salah. Kalau saya mengatakan ini salah, tapi persepsi ini sudah kadung nyebar di mana-mana. Siapakah mertuanya Nabi Musa yang pernah menawarkan tazawwaj, nikailah adiknya atau kakaknya. Jadi Nabi Musa itu kan pernah nolong perempuan tuh ya. Suatu hari pernah nolong perempuan untuk ngambil air. Setelah ngambil air kan dibawa. Bapak ingin ketemu dengan sampean, dibawa ini orang ke bapaknya. Nabi Musa dibawa ke orang ini. Ya. Nabi Musa dibawa ke orang ini, ke syaikhan kabiran. Orang tua
ternyata punya anak 2 cantik-cantik, suruh milih. Kamu pilih adiknya apa pilih kakaknya? Ya. Oh enggak boleh dua-duanya, salah satunya. Saumpamane ya Mas Faiz habis nolong perempuan, terus dibawa Faiz ini ke Mas, Bapak pengen ketemu sampean. Ya. Nah, waktu itu yang jalan ya wis sampean jalan di depan, saya di belakang. Kan karena nggak tahu tempatnya kan. Melewati bukit gitu zaman dulu. Perempuannya di depan, laki-lakinya di belakang. Ayo sampai ikut saya. Kan penunjuk jalan di depan kan. Tapi ternyata setan waktu itu ganggu. Jadi ada angin, buka ininya, jubahnya set. Nabi Musa di depannya, aduh Masya Allah. Nah, depannya lagi, aduh Masya Allah. Wah ini gak beres ini. Kalau kayak gini terus berbahaya. Aku laki-laki normal, bahaya ini. Gitu. Karuan, kayak ulil kan tak pakai normal, jadi wes. Aku laki-laki normal, bahaya ini. Akhirnya wes dek, sampian yang di belakang, saya yang di depan. Akhirnya Nabi Musa yang di depan, yang di belakang ono perempuan 2 tadi. Nanti kalau belok, sampean ngomong belok, jalan Nabi Musa di depan. Itu akhlak laki-laki kayak gitu. Kalau kamu minta diantar perempuan, jalan, jangan malah, lebur pemandangan cuci mata deh, bukan. Kamu yang di belakang, ya sampean yang di belakang ya, saya yang di depan. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang di belakang ngomong kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nyampe ke rumahnya, nyampe di rumahnya ditawari. Saya punya anak 2, cantik-cantik, sampean pilih yang sampean mau yang mana. Orang mengatakan orang tua yang nawari anak itu Nabi Syu'aib. Nabi siapa? Nabi Syu'aib katanya orang-orang cerita. Kalau saya enggak setuju. Nabi Syu'aib itu hidupnya jauh dengan Nabi Musa. Nabi Syu'aib itu hidupnya di zamannya Nabi Lut. Ya enggak di zamannya Nabi Lut. Masih jarak berapa tahun gitu Nabi dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu siapa? Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Malah lebih jauh lagi ya. Nabi Ibrahim punya saudara, saudaranya Nabi Ibrahim punya anak namanya Lut. Paham gak? Tulis sendiri biar gak bingung kamu Ndre. Nabi Ibrahim punya saudara, saudaranya punya anak namanya Nabi Lut. Nabi Lut berarti apanya Nabi Ibrahim? Ponaan. Sementara Nabi Musa tadi kan jaraknya ketemu dengan Nabi Yusa. Cucu daripada Nabi Ibrahim. Maka dikatakan dalam Al-Quran, kenapa kok saya enggak setuju? Karena memang dalam Al-Quran begini dawuhnya. Mislama asoba qaumu Nuhin wa qaumu Hudin au qaumu Saleh. Jadi mislama asoba qaumu Nuhin au qaumu Hudin au qaumu Saleh. Terus di sana dikatakan wa ma qaumu Lutin biba'id. Kaumnya Nabi Lut itu yang ngomong siapa? Yang ngomong itu. Jadi umat-umat sebelumnya waktu Nabi Syu'aib itu ngasih tahu umatnya, umat-umat jangan pengko-pengko. Ingat wa ma qaumu Lutin biba'id. Kaumnya Nabi Lut itu enggak jauh daripada kamu. Berarti dekat kaumnya Nabi Lut jaraknya dengan kaumnya Nabi Syu'aib. Maka Nabi Syu'aib dikatakan oleh para ulama tidak begitu jauh dengan Nabi Lut. Karena tidak begitu jauh dengan Nabi Lut berarti tidak mungkin kaumnya Nabi Syu'aib atau Nabi Syu'aib itu seumuran atau masih menangi dengan Nabi Musa. Tidak mungkin. Maka yang dimaksud mertuanya Nabi Musa itu bukan Nabi Syu'aib. Kok bisa? Kalau diurutkan ya. Nabi Musa itu juga keturunannya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pantas disebut Abul Anbiya. Kalau diurutkan Nabi siapa tadi? Nabi Musa itu punya bapak namanya Imran. Nabi Musa punya bapak namanya
Makanya Musa bin Imran. Musa punya bapak namanya Imran. Imran punya bapak namanya Yasur. Yasur punya bapak namanya Mahis. Tulisan ini. Mahis punya bapak namanya Lawi. Siapa Lawi tadi? Ayo, barusan tak jelaskan. Anaknya siapa Lawi? Anaknya Nabi Yakub, betul. Makanya kan saya katakan tadi, Nabi Yakub itu menurunkan berbagai nabi. Nabi Yakub itu punya anak, Yusuf, Bunyamin, Lawi. Lah Nabi Musa ikut tuh keturunannya Nabi Yakub yang jalurnya Lawi tadi. Jadi Yakub punya anak namanya Lawi. Lawi punya anak namanya Mahis. Mahis punya anak namanya Yasur. Yasur punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Jadi nabi-nabi ini kalau dipikir-pikir saudara. Oh sana saudara, sini saudara. Itu nabi-nabi. Dan ini jarang yang tahu ini, jarang yang ngerti hubungan darah antara nabi dengan para nabi ini. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa kalau para nabi-nabi itu mau meninggal, termasuk Nabi Yusuf ketika mau meninggal, doanya satu, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, meninggalkanlah aku, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku, pertemukan aku dengan ambah-ambahku yang saleh. Walhiqni bis salihin. Kalian juga boleh minta doa kayak gitu, tapi salihin artinya orang-orang saleh. Tapi kalau para nabi, walhiqni bis salihin diartikan oleh para ulama, siapa as-salihin? Ambahnya sendiri Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Walhiqni bis salihin. Makanya guru saya sering ngomong gini, Rek. Ya iling-iling ngomong. Biar kita ini kalau doa besok anak cucu kita ini rodok pantes doanya. Ya. Kalau kita doa, kalau seumpama doa, ya Allah kumpulkan dengan bapak saya ya Allah. Lah bapaknya sapa iki? Kok minta dikumpulkan dengan bapaknya? Sekarang Lirboyo, cucu-cucunya Lirboyo, pantes doa. Cucunya Lirboyo ngomong, ya Allah kumpulkan saya dengan kakek saya ya Allah. Pantes kakeknya Ki Abdul Karim. Sekarang Hasim, ya Allah kumpulkan saya dengan kakek saya. Kakeknya siapa Hasim? Apakah lah ya? Ya iki kadang-kadang yang membuat kita ini mikir kita ini. Ya Allah kumpul. Ya bukan merendahkan kakek-kakek kita, enggak. Maksudnya kita kadang sini kurang pede gitu loh. Siapa menyamanya kakeknya? Pak To, ya Allah kumpulkan dengan Pak To. Lah Pak To. Makanya guru saya mengatakan, kamu mondok, pealim, pepenter, pehebat. Karena cucu kamu, anak kamu, nanti biar kamu bisa dikatakan kamu tidak malu. Ya Allah kumpulkan saya dengan kakek saya namanya Ulil. Pantes. Samakan akhlak saya dengan kakek saya namanya Ulil. Pas Ulilnya error, mosok ya Allah jadikan saya seperti kakek saya Ulil yang jarang jamaah. Lah repot ya. Ini doanya para ulama. Makanya para ulama mengatakan tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Jadi Yusuf tadi itu punya anak 2, namanya Maisha dan Afrasim. Afrasim punya anak namanya Nun. Nun punya anak namanya Yusa. Yusa, siapa namanya? Yusa. Yusa itu berarti masih cucunya Nabi Yusuf. Ya. Itu hebatnya para ulama bagaimana ternyata orang hebat itu, makanya gini, pentingnya punya
istri atau punya suami yang mbahnya bagus tuh kayak gitu. Biasanya kalau istrinya bagus, mbahnya ada yang bagus, itu anaknya biasanya ada yang bagus. Cari. Saya pengen cari suami yang ini biasa, ini namanya siapa ini? Oh ini namanya sama nih. Ini namanya ini Jamal Jamil, ini mbahnya gimana? Oh anaknya biasa ini Jamal ini, biasa iya. Tapi mbahnya kok luar biasa, kemungkinan bisa jadi anaknya niru mbahnya. Makanya anak itu jarang yang niru bapaknya, gak ono, jarang. Anak lahir langsung ngomong, duh engak bapakan, jarang. Yang ada, engak emban ya, kan gitu. Iya, kalau anak lahir jarang toh. Aduh, anak ini kayak bapaknya jarang. Anak ini kayak ibunya jarang. Tapi aduh, engak emban. Emban ngari ya. Terus saya ini sering ketemu dengan siapa? Dukun-dukun pijet-pijet itu. Biasanya pijet saya ini. Dan biasanya kealiman tuh nurun ke cucu. Turun ke cucu. Makanya Nabi Yusuf yang jadi nabi bukan anaknya tapi cucunya. Nabi Yusa. Ya, yang hebat-hebat kadang-kadang cucunya. Makanya saya sering ketemu dengan dukun pijet itu sering ngomong gini. Sampean kok pijet? Wong kijak kulen di embah tukang mejet. Nah gitu biasanya. Iya toh. Ini jawabannya mereka itu pasti kayak gitu. Iya. Saya sering dipijet sama orang, itu jawabannya pasti kayak gitu. Sampean kok enak pijetnya? Iya, emban kulene ka lambak. Gak pernah nyebut bapaknya, gak pernah. Bapak kulo tukang pijet gak pernah. Emban kulene ka beres tukang mejet lambak. Itu. Jadi hebatnya orang itu kadang nurun ke orang yang kesekian. Hebatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak turun ke anaknya, tidak turun ke cucunya, tapi turun ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang ini sudah ke atasnya. Makanya kalau dalam ayat Al-Quran yang kamu hafal dalam surat Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma, terusannya wa kana abuhuma salihah. Bahasanya dalam Al-Qur'an wa kana abuhuma salihah. Jadi ada dua anak yang diselamatkan hartanya oleh nabi, bukan wali. Sing nyimpen hartanya nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Diselamatkan bukan karena anaknya, tapi wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya orang soleh. Ternyata dalam tafsir-tafsir ulama bukan bapaknya, tapi wagana abuhuma solihah, tetapi mbahnya yang ketujuh yang orang soleh. Jadi mbahnya, punya anak, ketujuh ini ternyata mbah yang ketujuh yang soleh tadi itu bisa memberikan manfaat kepada cucu yang ketujuh. Loh hebat toh. Jadi kehebatan mbahnya yang ketujuh itu dinikmati oleh cucu yang ketujuh. Makanya ono istilah sugih pitung turunan. Sogi 7 turunan. Kalian ini kaya 7 turunan, mbahnya kalian, tapi sayangnya kalian keturunan yang ke-8. Jadi karena keturunan yang ke-8 kan 7 turunan, yang ke-8 sudah enggak melo, sudah habis. Itu. Hebatnya para ulama di situ loh ya. Wa amal jidaru, ada rumah yang mau roboh ditolong oleh Nabi. Karena apa ditolong oleh Nabi? Wa kana abuhuma salihah, karena bapaknya orang soleh. Ternyata kata tafsir Ibnu Katsir bukan bapaknya, tapi mbahnya yang ke-7 yang orang soleh. Jadi kalau kita telitinan saya ini neliti mbah saya saya teliti.
Saya bin siapa itu nyampe 4 cuma. Saya ini cuma nyampe 4, saya siapa, 3 atau 4 gitu. Kemarin ditulis. Ya sekarang neliti dari ibu saya hanya sampai ke 6. Saya nggak nyampe ke 7 dari ibu sayangnya, bukan dari bapak saya. Kemarin waktu reone ditulis, ini bin siapa, bin ini dari ibu saya. Nyampe ke 6, nggak nyampe ke 7. Rata-rata orang nyari mbah yang ke-7 nggak ketemu. Ayo coba mbah kamu yang ke-7 gak kira ketemu. Ayo, sulit. Tanyakan kamu, makanya carian biar anak kamu nanti biar dikirimi Fatihah. Ayo coba cari mbah kamu yang ke-7 sulit. Paling dapat gun lemak. Lah memang sugih 7 turunan. Lah kamu yang ke-8 itu makanya sulit. Di Fatihah cari Hasim, mbahnya siapa, bapaknya siapa, mbahnya siapa, mbahnya lagi sudah nggak ketemu sudah. Ya, sudah nggak ketemu. Akhirnya disangsikan, tuh engkau ini turunan manusia apa bukan ini, kan repot ya. Nah, makanya mbah yang ke-7 itu biasanya turunnya ke anak yang ke-7 hebatnya. Wa kana abuhuma salihah. Jadi sifatnya kamu ini sesuai dengan sifatnya kamu kembah yang ke-7 kamu. Kok ono santri ngantuan ya. Ya, kok ono santri jarang jamaah, males jamaah sok man ya. Selainnya di masjid tidur di kamar gitu sok man. Berarti itu mirip kembah yang ke-7 dulu man. Kalau kamu pengen menyelamatkan nama baiknya mbah kamu yang ke-7, wah kamu harus berubah. Mbah kamu yang ke-7 ngomong di sana, duh cucu saya dusi saya. Malu-maluin saya ini mbah kamu yang ke-7 ngomong kayak gitu ini susah ini ya. Ya. Kalau kamu pengen menyelamatkan mbah kamu yang ke-7, saya dulu sudah doa ya Allah sifat saya jangan urun ke cucu saya. Lah kok ke cucu yang ke-7 ini susah saya ini. Tapi kalau ya anak yang cucu yang ke-7 cakang ngajinya hebat, wah kok ngari ya lembek gitu, bangga ya, bangga. Mbah yang ke-7 bangga. Tapi kok error ya, Pondok Putri makanya jaga nama mbah kamu yang ke-7 ini, mirip ya. Santri Pondok Putri kok makan tidur, loh tang kompeng akan melolo monduk, kayak repot ini. Mbah-mbahnya ini daripada ini sebenarnya kalau terangkan masih banyak sekali bagaimana keturunan dari nabi per nabi itu masih punya jalur saudara. Al-Fatihah.